Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiqna ila haqqi wa tariqil mustaqim wa 'afina wa 'anna wa firna ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب واكتب أبد الآبدين دار الداهرين. صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسنت نفسي أنفسكم أهل بيتنا وأهل بيتكم على هذا المجلس وعلى هذه القرية بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم سؤال بحرف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faslun, ini suatu pasal pada menyatakan segala sunat puasa. Di dalam melaksanakan perintah wajib puasa Ramadan ada beberapa perkara yang bila dikerjakan diberikan tambahan pahala sunat. Dan pahala sunnah, ibadah sunnat itu adalah daripada perbuatan Rasulullah. Jadi siapa mengerjakan ibadah sunnah di samping ibadah wajib, berarti orang itu termasuk di antara orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, yang mana hasilnya Allah cinta kepada mereka dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Ketahui oleh Nuhai Talib para penuntut ilmu bahwasanya adalah sunat puasa itu amat banyak macam-macam gawian yang diberi pahala sunat bagi orang yang mengerjakan puasa fardu Ramadan. Setengah daripadanya menyegerakan berbuka puasa, tapi syaratnya apabila yakin akan masuk matahari. Jadi jangan keburu-buru sunat nyegerakan, yakin bahwa matahari sudah tenggelam sebukuan, yaitu telah tiba waktu fardu maghrib. Kadar masuk waktu maghrib berarti belum tiba waktu berbuka puasa jikalau matahari belum tenggelam keseluruhan bukuannya itu. Lain halnya timbul matahari walaupun sekecil apa, bila timbul di ufuk masyriq berarti habis waktu sembahyang fardu subuh adaan, maka jatuh dalam qadaan. Berarti timbul matahari dengan tenggelam beda. Bukan berarti timbul matahari sebukuan matahari itu timbul baru habis waktu subuh adaan, enggak ada, walaupun sedikit. Yakinlah matahari sudah masuk tenggelam, telah masuk waktu maghrib dan sampai waktu berbuka, maka segerakanlah berbuka puasa, dapat pahala sunnat. Dalilnya karena adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada ia sembahyang yakni maghrib, fardu maghrib, melainkan kemudian daripada makan khurma dan minum air. Khurma itu tulisan di kitab ini maksud kita, maksud pesannya kurma. Artinya bahasa orang Bali adalah menyambat khurma. Ujar kita kurma. Nah itu sering Nabi lakukan
bila yakin matahari masuk telah tiba waktu berbuka, Nabi mendahulukan berbuka puasa daripada melakukan sembahyang fardhu maghrib. Selain kurma dan minum air, itu pula yang terafdal. Ditambah lagi banyak pahala sunat, kurma duluan. Dan yang tiada yakin akan masuk matahari, tiadalah sunat baginya menyegerakan berbuka puasa. Dalam suasana bimbang dan ragu, jangan keburu-buru berbuka. Kalau belum masuk waktu. Tetapi haram atasnya berbuka puasa serta sah akan masuk matahari. Jadi bila dipaksakan dalam suasana syak dan ragu, dipaksakan berbuka puasa dengan tujuan menyegerakan, ternyata belum tiba waktu berbuka, maka haram baginya buka itu, berarti batal puasanya sehari itu. Ia wajib qadha nantinya, dan berapa jam menunggu masuk matahari tiba waktu berbuka puasa. Dalam itu apa tadi semalam masalahnya wajib imsak. Ternyata baru jam 5 sore karena suasana kabut gelap, dikira maghrib, ternyata masih 1 jam lagi. Maka 1 jam kemudian setelah buka keburu-buru tadi wajib imsak. Masalah telah lalu sudah saya sampaikan. Dan sunat berbuka puasa itu dengan 3 biji kurma jika ada, lamunnya siap. Baluman Ramadan sudah nukar 30 kilo. Orang nggak sehari buka itu 3 biji lah. Artinya samping 3 biji berarti kali 30 baru nambah 90 biji. Berapakah? Sekilo dari sini berarti kira. Jadi sisanya hawa bolang apa? Mendapatkan pahala mengimbangi berapa banyak orang yang diundang berbuka puasa dengan memberi makanan kurma. Nah, berlipat ganda pahala, menarik pahala orang puasa, tapi kadang mengurangi pahala puasa masing-masing pribadi yang diundang buka bersama. Ada gampang 30 kilo lah. Yang mampu dan kesempatan apa? Memperluas nafkah, infak, sedekah dalam bulan suci Ramadan. Dan jika tiada, maka sebiji. Susah menemukan apa untuk 90 biji dalam sebulan Ramadan, hanya 30 biji, berarti sehari buka dengan 1 biji kurma, itu sudah dapat pahala sunat. Dan jika tiada jua, maka berbuka dengan air banyu putih dulu. Awal-awal pembukaan masuk ke dalam rongga, berbuka puasa dengan air kalau keadaan kurma. Dan sunat kemudian daripada berbuka itu membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu Allahumma dhahabal zam'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah ta'ala. Ini kalimat ringkas saja lah, yang biasa ada lagi tambahannya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa ala rizkika aftartu dhahabal zam'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah ta'ala. Artinya, hai Tuhanku, bagimu jua puasaku. Jadi hamba mengajarkan perintah wajib fardu ain puasa Ramadan hanya semata-mata karena Allah. Dan dengan segala rezekimu jua kubukakan puasa. Berbuka puasa hanya membukakan, artinya memakan rezeki dari Allah.
Berarti perlu bagian rezeki yang halal. Soalnya berapa susah payahnya menahan daripada makan minum sepanjang waktu puasa, padahal daripada makanan dan minuman yang halal. Ternyata berbuka puasa kalau di luar dari rezeki engkau ya Allah, berarti mungkin makanan syubhat apalagi haram itu sangat merugikan. Yang halal aja ditahan makan minum sepanjang hari, ternyata berbuka dengan makanan yang syubhat apalagi haram. Oleh karena itu pengakuan hamba wa ala rizqika aftartu, dan dengan segala rezekimu jua ku bukakan puasa. Hai Tuhanku, telah hilanglah dahagaku dan basahlah segala uratku, dan hasillah pahala jika dikehendaki Allah Ta'ala. Rata-rata surat apa? Hafal semua orang bacaan sunat sesudah puasa membaca bacaan itu. Dan sunat memberi makanan akan pembukaan puasa orang yang puasa, imma di antara makanannya wa imma diundang orang yang berpuasa untuk berbuka puasa bersama. Jikalau sebiji kurma atau setiguk air. Jadi ujar Nabi yang maksudnya menyampaikan kepada para sahabat, Allah memberikan pahala besar bagi orang yang menyiapkan pembukaan untuk membukakan orang yang puasa. Imma diantar ke rumah orang yang puasa pembukaan, wa imma diundang buka bersama. Lalu oleh para sahabat berpendapat, beranggapan, dikira harus sepiring nasi atau apa, samangkok bubur sari dari gandum campur korma dan campur samin. Dikira sulit, susah atau berat. Ternyata bukan begitu yang Allah berikan ganjaran pahala. Cukup memberikan satu biji kurma atau seteguk air sudah diberikan ganjaran pahala bagaikan pahala orang yang berpuasa. Berapa yang diundang? 10, berarti kita dapat 100 tambah pada kita, dan tidak mengurangkan pahala orang yang datang buka bersama dengan kita. Bahkan alang-alangan nangnya orang mau undang buka bersama, nang disuruh ngikur masih bisa orang, pas tangkir dingin, alang-alangan, jangan disepelekan masalah kebaikan dalam agama, dan nang dapat undangan jangan kecewa, ajar pina mantap bagi undangan, saat disuruh ini sebiji purna, sangkir napa, air putih, jangan kecewa dan jangan mencela, jangan, harus paham mengerti keutamaan dalam agama. Cuma kita ada boron, bang lah, bila undangan bersama, dan itu surungannya mesti paling kada samin. Paling di bawah, ayam apa? Aniwakna ayam, mandat nang tinggi di atas borong. Nyaman dia banglah undangan buka bersama, tak? Makanannya nasi samin, iwak borong, daging borong itu nyaman. Walahmi tairin mimma yastahun, daging burung itu adalah kesenangan penghuni surga. Allah bicarakan dalam suatu waqiah, walahmi tairin mimma yastahun wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Memang balasan Allah bagi hasil kerja usaha mereka waktu di dunia, taat bakti kepada Allah dengan dasar iman, maka apa yang disenanginya ada dalam surga.
Dan yang terafdal hendaklah ada makanan itu menganyangi. Nah ini kan hendak lipat ganda lagi pahala terbesar afdal sampai nang datang ke undangan itu kenyang sepiring nasi, bahkan ada tambahannya. Nasi apakan tambahannya biar sampai kenyang. Gasan apa orang? Gasan beribadat qiyamul lail, diantaranya fardhu isya berjamaah dan sembahyang salat tarawih aktif rutin dari malam pertama sampai malam terakhir. Masing-masing satu malam tarawih mengandung khasiat dan fadilat tertentu. 30 malam tarawih, 30 mengandung khasiat masing-masing tertentu. Nah, yang terafdal adalah makanan yang menganyangi. Karena sabda Nabi SAW, man afṭara sha'iman falahu ajru fa'ilihi wa la yanqusu min ajri sha'imin syai'un. Artinya barang siapa memberi makanan akan pembukaan puasa orang yang puasa, maka adalah baginya pahala seperti pahala orang yang puasa itu, dan tidak kurang daripada pahalanya suatu jua pun. Ini kan ada kortengan, cuman apa gandaan berganda-ganda dari Allah memberikan pahala kepada orang yang menyiapkan makanan pembukaan yang cukup menganyangi untuk buka bersama. Dan sunat bagi yang puasa itu makan sahur. Dalilnya karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna bis sahuri barakah. Tasahharu fa inna bis sahuri barakatan. Artinya makan sahurlah kamu, maka bahwa saya makan sahur itu berkah. Nah, berkatnya sihat, kuat, segar sepanjang hari puasa karena sudah melakukan sunnah makan sahur. Dan hasillah sunat makan sahur itu dengan minum air jikalau satigok air sekalipun. Dan yang terafdal hendaklah ada sahur itu dengan khurma. Nah, bagaimana buka makan sahur pun jangan ketinggalan khurma. Pakai khurma juga. Nah, 2 kali ganda lah. Jadi kalau sebulan untuk per orang 90 biji, untuk sekali buka 3 biji, sahurnya pulang 3 biji, berarti 2 kali 9, 180 biji yang disiapkan. Berapa kilo Pak timbangannya? Kurma itu untuk sehat, makanan sehat, dan kadang menimbulkan efek, misalnya apa? Tekanan darah tinggi, kadang malahan membuat pencernaan bagus. Dan sunat mentakhirkan makan sahur itu syaratnya sunat balalai lambat makan sahur mengakhirkan, karena nanggaran dapat pahala sunat makan sahur itu jam 12:30 malam ke atas. Nah, jadi hendak jam 1 kah, tapi yang sunat terafdal mentakhirkan makan sahur. Syaratnya selama tiada jatuh pada syak akan terbit fajar, jangan sampai termasuk ke waktu imsak. Jadi kalau jam apa kah? Jam 2:30, jam 4 malam, setengah jam sampai jam 4:30 masih bangun. Pengumuman imsak mungkin jam 4:30 lewat 5 menit kah? 4:30 lewat 7 menit kah? Ada jam 4 lewat berapa kah? 37 menit misalnya. Itu waktu di dari sudah 4. Wah, ini kan mudah, masalah berbuka dan menunggu imsak, pengumuman senantiasa disampaikan.
Dan sunat baginya meninggalkan segala keinginan yang diharuskan, yang tidak membatalkan puasa. Misalnya seperti bersedap-sedap dengan sesuatu yang didengarnya, jaga telinga. Itu sunat dalam puasa. Jangan telinga gunakan mendengar sembarangan yang didengar. Dan yang dilihat, jaga mata, jangan cuci mata. Ini kadang-kadang anggapannya sore hari jalanan atau dudukan di muka di simpangan setelah maafnya mahaur-haur puasa aja. Puasa jangan dihaur, puasa jangan dinodai dengan mata mandang yang diharamkan dalam agama. Puasa jangan dirusak pahalanya. Percuma balapar bahaus sepanjang waktu puasa, ternyata hancur pahala puasa karena mata tidak terjaga, telinga tidak terjaga. Dan disunat dan yang disentuh, jangan sembarang menyentuh. Dan yang dicium, jangan macam-macam yang dicium. Contohnya seperti bau-bauan dan bunga-bungaan. Jangan mencium yang harum-harum di siang hari puasa. Nyaman ya. Nah itu sunat meninggalkan di siang hari puasa. Walaupun itu hukumnya boleh, tidak membatalkan ibadah puasa, cuma sunat tinggalkan itu. Bila digawinya kada membatalkan, cuma jadinya makruh, jadi mengorteng nilai pahala puasa. Jadi kalau hendak pakai minyak wangi sebelum imsak aja, gasan berbondong-bondong berkumpul orang banyak sembahyang fardu subuh berjamaah dan menjabat dia. Menjabat dia artinya jangan memakai harum-haruman tadi, dan menilik dia. Jangan juga memandang, memperhatikan lawan harum-haruman di siang hari. Maka yang demikian itu makruh karena melanggar sunnat. Sunnat tinggalkan apa yang menyenangkan di siang hari, seperti mencium harum-haruman, bunga-bungaan, memakainya. Dan sunat baginya meninggalkan berbuang darah. Jangan baturi, mengeluarkan darah di siang hari puasa, walaupun tidak membatalkan, cuma berakibat makruh. Dan merasai makanan, kalau usah dijilat tadi ada usul apa? Resep bila sekian, bendanya sekian, masuk garamnya, kalau usah dijilat, dirasai. Itu sunat meninggalkan merasai makanan dan meninggalkan mencium istri pada mulutnya. Di siang hari puasa, montong ini jangan dicium. Napa kita? Kubelah bahasa Arabnya. Jangan mengucup akan istri. Dan mengucup tentang haji lainlah, tentang umrah. Itu mengucup nanggan nang mengucup bahu ya. Ada ini kubelah bahasa Arabnya, mengucup mulut istri di sedang puasa, makruh bila mana tahan syahwatnya, makruh. Nah lalu untuk menghilangkan jangan makruh, sunat tinggalkan yang makruh itu. Janganlah kubelah dengan istri di siang hari Ramadan, jangan mengucup istri, jangan mengucup mulut istri di siang hari Ramadan. Atau lainnya, lain pada mulut, atau menyentuh dia. Jangan senggol-senggolan di siang hari Ramadan dengan istri. Bila dilakukan makruh. Nah sunat ditinggalkan ya.
dan barang sebagainya. Jika tiada, takut ia akan inzal mani. Gara-gara mengucup bini, gara-gara apa senggolan dengan istri, lalu apa menimbulkan syahwat, akhirnya keluar inzal, keluar mani, maka itu bukan lagi makruh, malahan haram. Dan jika takut ia akan inzal, keluar mani dengan sebab tadi qublah, mengucup istri atau menyentuh yang lainnya, lalu mengakibatkan inzal keluar mani, maka itu haram yang demikian itu. Bila haram, maka membatalkan akan ibadah puasanya. Jadi wajib menjauhi, sebab tidak tertahan syahwatnya bila menyentuh istri, bila qublah mengucup istri di siang hari puasa, malu berakibat inzal tadi keluar mani, itu haram dan membatalkan puasanya. Dan meninggalkan dia itu wajib, karena tidak tertahan syahwat, lalu gara-gara mengucup istri, menyentuh istri siang hari, wajib ditinggalkan itu. Dan makruh bagi yang puasa itu bersugi kemudian kepada gelincir matahari. Nah, sesudah waktu zuhur jangan menggunakan alat siwak, jangan bersugi menyikat gigi. Makruh. Bila makruh itu apa? Dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dan berakibat mengurangkan pahala ibadah puasanya. Kalau sebelum gelincir matahari boleh, kalau sudah tengah hari makruh. Kenapa? La qulubu pamisaimi atyabu indallahi min rihil miski. Sebab bau parobahan mulut orang yang puasa sudah lewat setengah hari waktunya, gelincir matahari itu menimbulkan parobahan bau mulut, karena tidak ada gerak masuk makan minum, makanan minuman, dan mungkin apa kurang berbicara, sudah gelincir matahari. Lalu dalam keadaan jaga dan sadar, bau mulutnya itu digantikan oleh Allah di hari kiamat nanti lebih harum daripada bau kasturi min rihil miski. Oleh karena itu membuang bau mulut gara-gara puasa itu makruh, dibenci oleh Allah. Seakan-akan ada sudi dengan gantian yang sangat harum di hari kiamat nanti. Lain halnya begitu tidur bangun jam 4 sore, nah itu bau mulut karena bangun tidur wajar aja. Kenapa? Bersiwak, bersikat gigi, bersugi kan apa-apa itu. Gosok mulut karena bangun tidur, bukan berarti menyangkut hukum makruh. Dan disunatkan bagi yang puasa itu meluaskan nafkah atas isi rumahnya. Jadi dibanyaki memberi perongkosan di dalam rumah, lawan bininya, lawan anaknya, dan berbuat kebajikan dengan segala keluarganya. Nah, ini melimpah keluar anjur-anjuran, bagi nabadirin, bagi kurma, bagi gula kopi, bagi baras misalnya, dan isi kampungnya. Nah, kalau bisa apa, orang kampung, masyarakatnya disantuni, atau paling tidak tadi diundang buka bersama. Orang sepi kan mereka ada membagi paket Ramadan lah.
wah ini penjabat ketinggalan ini ada yang bagi paket Ramadan. Kan orang sugi-sugihan apa menyukuri harta kekayaan sementara di dunia Allah titipkan, lalu dia apa disiapkannya untuk paket Ramadan. Padahal itu duit kantong tak ada, duit zakat tak ada. Menunjuk duit zakat kan dibagi duit zakat itu kepada mustahak. Kalau apa tadi paket Ramadan itu duit kantong dengan nilai sedekah sunat, tapi pahalanya sangat besar karena saat meluaskan infak sedekah di dalam bulan Ramadan. Rasulullah luar biasa nama meluaskan infak sedekahnya di bulan Ramadan, lain beda dengan bulan-bulan yang lainnya, bagaikan angin yang sangat deras. Macam apa? Kekuatan angin deras banyak artinya Rasulullah kalau infak sedekah luas di dalam bulan Ramadan. Dan banyak sedekah dan banyak tilawah Quran, tadarus Quran, dan banyak i'tikaf di dalam masjid. Istimewa lagi pada 10 malam yang akhir. I'tikaf ada kita sewaktu di masjid saja lah, Jumat ke hari Jumat. Dan hendak meningkatkan pahala besar dan afdal i'tikaf itu didasari dengan nazar. Sebab taat ibadat sunnah bila kita nazarkan maka wajib dilaksanakan dan mendapat nilai pahala wajib menyempurnakan nazar. Selain pada sunnah i'tikaf, kalau ia nazar mendorong supaya rajin, nafsunya kadang mundur, kadang malas, lalu ia dengan nazar wajib disempurnakan, ditunaikan. Jadi dengan lafaz ucapannya sahjaku nazar sahjaku bernazar i'tikaf di dalam masjid selama berada dalam masjid. Jadi kada tentu waktu, hanya sementara selama berada dalam masjid. Misalnya hari Jumat kita lah begitu masuk masjid, dalam keadaan masjid, lalu salam, lalu bertutur sahjaku bernazar i'tikaf di dalam masjid. Lalu berniat apa nama itu an-ataki pakai hadal masjid. Sahjaku i'tikaf di dalam masjid selama berada dalamnya karena Allah Ta'ala. Nah, cuma tadi dimulai dengan tutur kata nazar, jadinya maka dapat pahala i'tikaf wajib. Atau mandi hari Jumat sunat, jadi berniat saja aku mandi hari Jumat sunat karena Allah, ternyata ia apa? Aku bernazar mandi hari Jumat. Begitu mandi langsung berniat mandi Jumat, maka dapat pahala wajib. Nazar tadi disempurnakan. Cuma jangan juga kita kabur-buru nazar, ujar guru bangil hari urun kasana tahun 78 bukan 84. Sini membaca risalah muawana sambil bersanding sambil kaki berunjur karena sudah azhar. Jadi di sini amek rapan bagapit. Membacaan kitabnya di antara salah satu murid, sidin mentakrirkan aja, menerangkan aja dengan suara yang begitu sudah rendah, sudah di dalam. Kita di sini jangan suka banyak bernazar, nanti kemasukan iblis. Di mana masuk iblis? Kita suka bernazar, tapi lupa melaksanakan dengan menggunakan nazar. Mungkin nazar itu, nazar ini, tapi lama kelamaan lengah. Akhirnya kalau laksanakan, lalu kena ada istilah dengan tagihan lah, datang karena Pak Abdul Qahar, nyawa, ada mau balik garing, anak nyawa ingatakan ada apa nazar, ada jarah kalampayan, no musuh bawa jarah kalampayan, tiba-tiba mau kelimpanan baik anak anggaring lagi, benazar kan tujuh tapi melaksanakannya lengah. Aku bila dianugerahi anak
10 tahun dari berakhir ini nih, ada beranakan aja. Bila dianugerahi anak, aku hendak ziarah ke Jawa Timur, Bata Putih. Di hampir sebarang arah, Bata Putih kan Batu Putih ya? Batu Putih lah. Habib Ahmad, lawan Habib Ahmad itu dua sana. Itu kuncinya kita hendak apa? Ziarah makam Aulia di Surabaya tak? Lewat Batu Putih. Lalu sudah bisa anak sikong, 2 ikong, 3 ikong, sibuk ngurus anak, peringatan tak gimana Zar? Hanya lagi apa? Yang melaksanakan nazar, akhirnya ada tuntutan lalu berangkat ke sekolah anak kan mulai ke sana misalnya, ada tadi antara macam itu. Ya kelanjutan akan apa aja si dintu ya balai sekolah sudah kalian anak 3, iya sangat dibakas dan nazar. Anak kelihatan lah sudah sibuk. Ada ulun katanya kesahat keluar di kampungnya. Dulu ada meninggal seorang. Jadi guru bang itu apa? Titih lilit kita jangan suka-suka bernazar. Nanti kalau masuk iblis karena ada ingat lupa melaksanakan nazar, maka dosa jadinya. Sebab nazar wajib ditunaikan. Terutama dari istimewa lagi pada 10 malam yang akhir itikaf. Ada pun dari nazar itikaf itu seketika spontan. Ada pun nazar mandi sunnah Jumat kan seketika spontan lah. Ya kalau mungkin kada ingatan bang, begitu anak mandi Jumat sunat bernazar dulu. Ucapakan aku bernazar mandi Jumat. Jadi berniat saja aku mandi hari Jumat karena Allah. Nah, terlaksana sudah nazar tadi. Begitu napa selesai tahiyatul masjid rakaat salam, lalu napa? Aku bernazar ziarah apa tadi? Itikaf di dalam masjid. Apa berniat? Sudah itikaf dalam masjid, salam aku di dalamnya karena Allah. Istimewa lagi pada 10 malam yang akhir itikaf karena menuntut Lailatul Qadar jam 10 yang akhir itu. Dan hendaklah dibaca doa pada malam itu. Artinya setiap malam sampai sebelum Ramadan banyak yang membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, pian bersifat pemaaf, pengampun, pengasih penyayang, dan pian adalah orang yang ketujuh memberikan maaf, maafi ulun. Ini kan si Daisan. Maka dia Allah dengan Rasulullah. Ujar Rasulullah nampak jaga atau qadar. Nah, pada ulun amalkan bila jatuh atau qadar banyak-banyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sini ringkas saja. Ada jangan bertambah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bertambah karimun. Ada 4 kata, 2 sangat menyenangkan Allah Ta'ala dan 2 sangat memerlukan bagi setiap hamba. Banyak-banyak yang baca itu kan. Pertama, 2 kata yang menyenangkan bagi Allah Ta'ala, syahadat dan istighfar. 2 yang sangat diperlukan oleh manusia, minta surga, dihindarkan daripada neraka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nah, kedua kata yang sangat menyenangkan bagi Allah Ta'ala. As'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar. Nah, itu 2 kata permohonan yang sangat diperlukan oleh hamba. As'aluka al-jannata, minta surga, wa a'udzubika minan nar, berlindung daripada neraka. Dan sunat terbanyak ibadat bagi barang siapa yang melihat Lailatul Qadar itu. Nah, namun bila ada suasana Lailatul Qadar, ada ciri-cirinya,
tingkatkanlah ibadah di malam itu. Walaupun orang yang bijaksana dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, bahkan jatuh di malam hari raya, ia meningkatkan bermacam-macam ibadat, lebih-lebih meningkatkan di Lailatul Qadar. Dalilnya karena firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, artinya berbuat ibadat pada malam Lailatul Qadar dan siangnya itu terlebih banyak daripada berbuat ibadat dalam 1000 bulan yang tiada dalamnya Lailatul Qadar. 1000 bulan itu berjumlah 80 berapa tahun itu? Aku mau 3 tahunan penuh ibadat dalamnya siang malam dan sempurna dinilai oleh Allah Ta'ala. Cuman di dalam satu malam, dalam putaran sebulan Ramadan 30 malam atau 29 sampai ke malam hari rayanya, itu satu malam yang mana di sana rombongan mereka turun berbondong-bondong yang di kapal yang mereka diberi alaihissalam, itu nilainya ibadat di malam itu lebih baik daripada 83 tahunan dari ibadat. Paling kurangnya begitu berbuka puasa tadi berjamaah pada maghrib, berjamaah isya, terus berjamaah salat tarawih, mau istirahat tidur. Nah, sebelum tidur berniat aku hendak berjamaah pada subuh. Jadi hendak guring malam Ramadan, berniat hendak berjamaah pada subuh. Itu sudah dapat penghargaan nilai ibadat semalaman. Tiap malam Ramadan tadi berniat guring orang dapat berjamaah subuh. Ada mungkin kan kita semalaman lah begadang terus sebulanan. Ada juga nampak hak mata guring, itu naikkan hak mata yaitu tidur. Tapi sebelumnya dia berniat mau salat pada subuh berjamaah. Artinya tuntung makan sahur tadi jangan dulu guring atau bakasannya lawan bangun karena akan hendak berjamaah subuh. Ini kata begadang kaguju, tapi begadang apa kata harus Quran, tapi subuhnya apa tuntung sahur guring anu subuh jam 11 siang. Itu bungul benar neta. Artinya mengarasinan halus-halusan namput puncak besarnya subuh fardu dan berjamaah apa tadi fadilatnya besar. Kenapa kada dihiraukan, kada perhatikan? Itu jangan terlimpang, jangan terpaling. Terlimpang menurut paling. Kan mungkin banyak aja karena manusia lah banyak lah. Adanya rame-rame malam begadang Ramadan, subuhnya kada diperhatikannya. Dan sunat daripada alamat Lailatul Qadar itu bahwasanya sederhana malam itu, suasananya sejuk, tiada panas dan tiada dingin, tapi normal, sederhana. Dan adalah matahari esok harinya pucat. Hati pucat kenapa? Karena begitu mancarkan pancaran cahaya matahari waktu timur itu bina halamannya selau-selau. Dan tiada bercahaya sebab terdinding matahari dengan beberapa malaikat pada siangnya yang turun naik mereka itu. Oh, jadi matahari itu kalah pantulan cahayanya di pagi hari sesudah tadi Lailatul Qadar, karena ini ditutupi oleh para malaikat yang turun naik dengan titih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titih itu bahasa orang bahari lah. Titih tadi dengan perintah. Apa semaunya mereka turun naik. Aplusan kelompok-kelompok dengan titih perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang untuk kesempatan sekiranya malam Lailatul Qadar itu hujan saya melebatan. Sebab zaman Rasulullah pernah bicara, kalau kamu ingin tahu Lailatul Qadar,
nanti bila dahi basah tersentuh tanah. Artinya dahi Rasulullah begitu salat yang mulai tahajud menyentuh tanah. Ini tanah tempat sujud berikut di dahi. Cuma kemungkinan sahabatnya ada kontrol, dia kan tahu bahwa itu malam Lailatul Qadar, padahal hujan sangat lebat. Kita pun juga pernah oleh guru mulai sekumpul, ia berangkat ke Masjid Al-Haramah. Begitu naga, nangkia mulai malam, saat tasbih, saat hari tasbih, hujan sang labatan, beliau baca Yasin, habis salat tasbih, waktu itu jatuh Lailatul Qadar. Padahal hujan lebat benar. Bagaimana zaman Rasulullah, hujan Rasulullah diantaranya nanti ada karena dahi kena tanah, karena tanahnya itu karena hujan basah, jadi waktu sujud di dahi. Jadi mungkin aja karena suasana tadi jernih bersih, tidak hujan, mungkin aja malam itu hujan. Artinya kita ini jangan sampai menjadi orang yang kerugian, ketinggalan. Caranya dari awal Ramadan sing terus akhir sampai ke malam hari raya Idul Fitri, jangan absen. Kalau kemajuan dan meningkatkan ibadat di tiap malam-malam Ramadan, sekurang-kurangnya Isya subuh berjamaah, demikian tarawih tadi tidak absen. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat badan, dan taufik hidayah Allah, sehingga kita diberikan taufik hidayah dapat lagi menghadap dan memasuki menanggung bulan suci. Summa qala faslun, wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma atina wa dhurriyyatina min ذاتنا أولهم وآخرهم أفضل ما ذكرنا وصالحين. اللهم استر عيوب معلمين عنا وارزقنا بركاتهم وارض عنا. اللهم سدد دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا كلها مع رحمة قلوبنا واقض حاجاتنا والحاضرين فإنه لا يقضي حاجة أحد إلا أنت برحمتك نستغيث يا مغيث أغثنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.